1 yang beranggotakan 3 orang, saya Chelsea, Saya Denis. dan saya Eca. Di sini kami akan mengerjakan tugas video matematika diskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Andini, NIM 2505181011. Nah, di sini saya akan menjadi orang pertama yang akan menjelaskan tentang definisi logika dan definisi proposisi. Nah, apa sih logika itu di dalam matematika diskrit? Di sini saya sudah membuatkan materi dan saya akan menjelaskan satu persatunya, beserta contohnya. Logika dalam matematika diskrit adalah sistem yang mendasari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement. A. Proposisi biasanya juga disebut dengan kalimat terbuka. Definisi proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai benar dan salah atau true dan false, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Proposisi juga biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh proposisi dan yang tidak atau yang bukan proposisi. Kita masuk ke contoh proposisi. Di sini ada P, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, dia bernilai true karena 2 tambah 2 itu memang nilainya 4, makanya dia bernilai true atau benar. Nah, Q, 13 adalah bilangan ganjil. True, benar, karena 13 adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Dan yang R, semua orang memiliki nama. True, benar, karena semua orang di dunia ini pasti akan memiliki nama. Walaupun namanya sama, tetapi semua orang pasti akan memiliki nama itu. Nah, kita masuk ke contoh tidak proposisi. P, 3 tambah 3 sama dengan 5. False, karena 3 tambah 3 itu 6, bukan 5. Makanya dia bernilai salah atau false. Masuk lagi yang ke Q, 10 adalah bilangan ganjil. False, karena 10 itu bilangan genap bukan bilangan ganjil, makanya dia bernilai salah. Lanjut di sini ada R, X lebih besar 3. X lebih besar dari 3. Apakah dia bernilai benar atau salah? Nah, di sini karena kita tidak mengetahui X-nya itu berapa nilainya, makanya di sini kita tidak bisa langsung memberikan itu salah atau benar, atau dia tidak diketahui nilainya. Nah, lanjut di sini ada proposisi majemuk atau mengkombinasi proposisi. Mengkombinasi proposisi terbagi menjadi 3, ada konjungsi, disjungsi, dan ingkaran atau negasi. Proposisi sederhana dapat dikombinasikan menggunakan operator logika untuk membentuk proposisi majemuk. Yang pertama ada konjungsi. Nah, di sini P dan Q itu berarti proposisi ya teman-teman, makanya kita menggunakan nilai PQ. Nah, konjungsi P dan Q. Konjungsi berarti memiliki atau menggunakan kalimat hubung dan. Nih, notasinya itu P, V kebalik dan Q. Ini kita bacanya P dan Q ya teman-teman. Jadi mempermudah ini, simbol ini artinya dan. Simbol V kebalik artinya dan. Contohnya, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan. Nah, di sini ada kata penghubung dan. Berarti hari ini hujan adalah pernyataan si P dan murid-murid diliburkan adalah pernyataan si Q. Lanjut lagi yang disjungsi P atau Q. Nah, di sini ada atau berarti dia menggunakan kalimat penghubung atau yang dinotasikan sebagai P, V, Q. Nah, V ini kita baca atau. Maka kita bacanya V atau Q. Contohnya, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan. Nah, hari ini hujan itu pernyataan si P lagi, V-nya itu atau, dan Q-nya itu adalah murid-murid diliburkan. Lanjut yang ketiga ada ingkaran atau negasi. Dia memiliki simbol seperti gelombang yang menunjukkan kalimat penghubung itu tidak. Nih, tidak. Nah, dinotasikan sebagai tidak P atau tidak Q. Contohnya, hari ini tidak hujan. Nah, dia memiliki kata penghubung tidak di sini ya, teman-teman. Lanjut lagi yang terakhir, contoh proposisi majemuk. Diketahui P, pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan. Nah, pernyataannya dalam notasi simbolik yaitu sebagai berikut. A, pemuda itu tinggi dan tampan.
kita lihat di sini ada kata penghubung dan, berarti notasinya P dan Q. Lanjut yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, di sini kita buat notasinya pemuda itu tinggi, P dan Q-nya itu tidak, berarti P dan tidak Q. Lanjut yang C, tidak benar bahwa pemuda itu tinggi atau tampan. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa kedua pernyataan itu tidak benar atau tidak sama dia. Maka notasinya gelombang P atau tidak benar P dan tidak benar Q. Karena di sini nilainya memang salah ya teman-teman. Oke, di sini Segini. saya Denis, saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan implikasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk berbentuk jika P maka Q yang dilambangkan dengan P tanda panah ke Q. Proposisinya, yang pertama, proposisi P disebut dengan antecedent atau syarat atau hipotesis. Yang kedua, proposisi Q disebut dengan konsekuen atau bisa disebut sebagai akibat atau kesimpulan. Lanjut ke cara mengekspresikan implikasi. Yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, jika P Q. Yang ketiga, P mengakibatkan Q. Yang keempat, Q jika P. Yang kelima, P hanya jika Q. Yang keenam, P syarat cukup untuk Q. Yang ketujuh, Q syarat perlu untuk P. Yang kedelapan, Q bila mana P atau Q whenever P. Ini adalah contoh dari masing-masing cara mengekspresikan implikasi. Nah, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika P, maka Q. Yang kedua, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Jika P, Q. Yang ketiga, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. P mengakibatkan Q. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Itu contoh dari Q jika P. Yang kelima, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. P hanya jika Q, itu contohnya. Yang keenam, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Itu contoh dari P syarat cukup untuk Q. Yang ketujuh, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Itu contoh dari Q syarat perlu untuk P. Yang ke-8, Q bila mana P. Ini contohnya. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Kita lanjut ke tabel kebenaran dari implikasi. Nah, jika P-nya true, Q-nya true, hasilnya adalah true. Jika P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka hasilnya true. Jika P-nya false, Q-nya false, hasilnya true. Jadi cuma ada satu false. Contoh, pernyataan jika hujan maka jalan basah. Analisis, P-nya itu hujan, itu benar. Q-nya itu jalan basah, itu benar. Karena jika hujan pasti jalannya basah. Jadi sudah dipastikan hasilnya itu adalah benar, itu masuk akal. Yang kedua, pernyataan jika hujan maka jalan kering. Kita analisis. Hujan itu P, itu pasti benar. Yang Q, jalan kering, itu salah karena P ke Q itu tidak nyambung atau tidak masuk akal. Masa hujan tapi jalannya kering, jadi itu dipastikan salah. Kita masuk ke disjunksi eksklusif. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam dua cara. Yang pertama adalah inclusive or. Inclusive or berarti P atau Q atau keduanya. Jadi contohnya itu tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi ini salah satu atau bisa keduanya. Itu inklusif. Kalau eksklusif berarti
P atau Q tetapi bukan keduanya. Contoh, ia lahir di Bandung atau di Padang. Ia bisa salah satu atau bisa tidak keduanya. Sudah. Operasi logika disjunksi eksklusif ditandai dengan SOR. Notasinya seperti lingkaran dan dalamnya adalah tanda plus. Kita bikin ke tabel kebenarannya. P, jika P true, Q-nya true, hasilnya adalah false. P true, Q false, P SOR Q itu true. Jika P false, Q true, maka hasilnya true. Jika P false, Q false, maka hasilnya false. Baik, saya Oke, Chelsea sekian. Winandarambe, NIM 25051811111. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontraposisi. Kontraposisi adalah sebuah operasi logika pada implikasi P, Q. Kontraposisi dari sebuah pernyataan, implikasi adalah pernyataan baru yang dibentuk dengan menukar urutan hipotesis P dan kesimpulannya Q, dan kemudian menegasi atau mengingkari keduanya. Rumusnya itu, jika pernyataan aslinya itu PQ, maka jika P, maka Q. Maka kontraposisinya itu adalah jika bukan Q, maka bukan P. Hal yang paling penting dari kontraposisi itu adalah sebuah pernyataan implikasi selalu ekuivalen secara logis dan dengan kontraposisinya. Ekuivalen berarti dua hal yang baik, itu pernyataan, logika, ekspresi matematika, atau himpunan memiliki nilai, makna, atau fungsi logis yang sama persis satu sama lain. Artinya, jika pernyataan PQ memiliki nilai kebenaran yang sama persis dengan bukan Q, bukan P, jika satu yang benar, yang lain juga benar, dan sebaliknya. Contoh PQ ini, jika hari ini hujan, itu untuk P-nya, maka jalanan basah, itu untuk Q-nya. Untuk Q-nya itu, jika jalanan tidak basah, itu tidak Q, maka hari ini tidak hujan, itu untuk tidak P. Mengapa ekuivalen? Jika Anda tahu bahwa jika hujan, maka jalanan itu basah. Ya, itu pernyataan yang benar. Maka secara otomatis, Anda juga tahu bahwa jika Anda melihat jalanan tidak basah, itu pasti tidak hujan. Jika hari itu hujan tetapi jalanan tidak basah, itu akan membuat pernyataan asli menjadi salah. Maka saya akan menjelaskan dua konsep yang sangat erat kaitannya dengan implikasi PQ ini dengan implikasi, yaitu converse dan inverse. Converse dari P dan Q ini, converse itu dibentuk dengan menukar posisi hipotesis P dan kesimpulan Q dari pernyataan asli. Atau, nilai kebenaran converse tidak selalu sama dengan implikasi aslinya. Contoh, jika implikasinya itu jika hujan, maka jalan itu basah. Ya, itu adalah benar. Tetapi converse-nya itu, jika jalan basah, maka hujan adalah salah. Jalanan bisa saja basah karena disiram. Artinya, pernyataan PQ ini memiliki nilai kebenaran yang sama persis dengan bukan Q dan tidak P. Jika yang satu benar, yang lain juga harus benar dan sebaliknya. Contoh PQ yang lainnya ini, jika hari ini hujan, itu untuk P-nya, maka jalanan basah untuk Q-nya. Kalau versi tidaknya itu, jika jalan tidak basah itu untuk tidak Q-nya, maka hari ini tidak hujan untuk P-nya. Jika pernyataan aslinya itu ini, maka kontraposisinya adalah, jika pernyataan aslinya adalah PQ, jika P maka Q, maka kontraposisinya itu, jika bukan Q, maka bukan P. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.